Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Pradana Purdianto, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 3 pada LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor peserta PPG 2015-02725798. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan kegiatan pembelajaran daring dengan materi sel elektrolisis dan hukum Faraday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Mbak. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Masih berada di rumah baik. Ya? Sehat Pak, sehat. Alhamdulillah. Bagaimana koneksinya hari ini? Lancar atau tidak? Jaya. Lancar ya. Suara saya bisa didengar? Bisa. Video bisa diterima? Bisa. Nah, untuk kalian silahkan aktifkan videonya agar terlihat satu dengan yang lain. Tidak perlu malu. Kita berada di tempat yang berbeda, tapi bisa bergabung dalam satu kelas virtual saat ini. Nah, dalam kegiatan pembelajaran. Kepada semuanya saja, jangan lupa bersyukur. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali pembelajaran, silahkan dipimpin doa. Silahkan Mas Galang. Teman-teman, kita berdoa menurut masing-masing agar pelajaran diberi pelajaran yang baik. Amin. Baik, terima kasih. Amin. Mas Galang. Tetap semangat ya Mas Galang. Terima kasih. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke. Silahkan jangan lupa isikan kehadiran Anda pada daftar hadir yang sudah disediakan di Classroom. Baik, pada Classroom sudah saya sediakan. Di sini silahkan nanti mengisi daftar hadir pada link yang sudah tersedia. Kemudian bahan ajar juga ada di Classroom. Untuk diskusi bisa kalian lakukan di lembaran ini. Jadi pada diskusi silahkan diisikan. Silakan diisikan apa yang ingin kalian tanyakan. Jika salah satu bisa menjawab pertanyaan temannya, silahkan langsung ditanggapi. Baik anak-anak, hari ini kita mempelajari tentang sel elektrolisis, hukum Faraday 1 dan 2, dan perhitungan kimia dalam sel elektrolisis. Pada kesempatan kali ini, kalian akan menggali informasi, berdiskusi, kemudian melakukan pengolahan data dan menarik kesimpulan tentang sel elektrolisis dan penerapan hukum Faraday dalam perhitungan kimia pada sel elektrolisis. Di akhir pembelajaran, kalian akan mengerjakan evaluasi tentang sel elektrolisis dan hukum Faraday. Diskusi bisa kalian lakukan berkelompok. Yang didiskusikan adalah materi yang setelah saya sampaikan pada LKPD. Ya Pak. Anak-anak, apakah kalian masih ingat reaksi pada sel Volta? Apakah kalian tahu alat di sekitar kalian yang menggunakan prinsip kerja sel Volta? Di rumah kalian ada baterai? Ada. Ada aki di motor kalian? Ada Pak. Ada. Jadi itu
alat yang menggunakan prinsip kerja sel volta. Menghasilkan listrik atau memerlukan listrik? Menghasilkan listrik. Menghasilkan arus listrik. Sekarang yang kita pelajari hari ini masih tetap sel elektrokimia, tapi prinsip kerjanya berkebalikan dengan sel volta, yaitu sel elektrolisis, di mana pada sel elektrolisis arus listrik diperlukan untuk memunculkan adanya reaksi. Baik, saya tampilkan sebentar sel elektrolisis dan hukum Faraday. Pada pembelajaran kali ini kita menggunakan platform aplikasi dari Google Apps. Kita bertemu di Classroom, kemudian kita tatap muka dengan Google Meet, kemudian untuk evaluasi nanti kalian akan memakai Google Form. Jadi setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa membedakan reaksi redoks pada larutan dan lelehan pada sel elektrolisis dengan menggunakan elektroda inert. Dan yang kedua, membandingkan elektrolisis yang terjadi pada anoda dan katoda dengan menggunakan elektroda tidak inert. Berikutnya, menerapkan hukum Faraday 1 dan 2 dalam perhitungan kimia pada reaksi sel elektrolisis, dan menerapkan stoikiometri reaksi redoks dalam menghitung besaran terkait sel elektrolisis. Jadi ini tujuan dari pembelajaran kita. Kalian akan bisa mengetahui reaksinya pada sel elektrolisis seperti apa, bagaimana menerapkan perhitungan kimia dalam menghitung besaran yang terkait sel elektrolisis. Silakan diperhatikan gambar-gambar ini. Di rumah kalian ada atau tidak? Yang ada di rumah kalian apa? Jam tangan. Jam tangan, tali, gelas, kran, ada semua. Ada semua ya? Iya. Ada yang terbuat dari Logam. plastik, ada yang terbuat dari logam. Logam. Lebih indah yang mana? Indah dipandang ya logam. Jadi saat ini banyak peralatan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari merupakan produk dari proses penyepuhan atau electroplating. Electroplating ini menerapkan prinsip kerja dari sel elektrolisis. Ya, tujuannya apa? Misalkan keran dari logam harus dilapisi dengan logam lain, dan jam tangan dilapisi dengan emas. Yang jelas supaya lebih indah dipandang ya. Ya. Secara estetika. Kemudian secara fungsi Lebih tahan lama. lebih tahan lama. Tahan karat, Tahan karat. Mantap Mas Surya. tahan korosi. Ya. Pernahkah kalian mencari tahu bagaimana prinsip kerja penyepuhan logam? Pernah. Nah, adakah hubungannya dengan yang kita pelajari saat ini? Ada. Nah, apa? Prinsip Prinsip kerja dari sel elektrolisis. Bagaimana kita menentukan jenis dan banyak bahan yang harus digunakan. Kemudian agar proses berjalan efisien dan menghasilkan hasil yang maksimal, apa saja yang harus diperhatikan. Jadi sebenarnya secara tidak langsung, baik ataupun secara langsung, apa yang kita pelajari saat ini sudah kita rasakan banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, untuk menambah wawasan kalian, saya tampilkan video. Panaskan cairan krom pada suhu 50-60 derajat sebelum digunakan. Tips umum untuk warna merah, cairan harus ada pada suhu lebih tinggi dibanding warna kuning, yaitu 60-70 derajat Celcius.
supaya Cu atau kuprum atau warna merah dari tembaga dapat muncul. Selain itu, untuk warna merah, lama waktu sepuh berbanding lurus dengan tingkat kemerahan suatu barang. Semakin lama barang dicelup, maka perhiasan akan semakin merah. Setelah proses chrome, selama 10-20 detik dengan voltase 5-6 volt. Perlu diperhatikan bahwa besarnya tegangan atau voltase yang diberikan berbanding lurus dengan kecepatan proses penyepuhan. Setelah selesai, bilas perhiasan dengan air disilasi. Lalu keringkan perhiasan dengan hair dryer. Bisa dilihat hasil perhiasan setelah diwarnai. Untuk mewarnai perhiasan berwarna putih, setelah proses digracing, dibilas, lalu kita celupkan ke dalam larutan si aldi. Fungsinya untuk menetralkan derajat keasaman dan merontokkan alloy pada emas putih, celup 10 detik, lalu keringkan. Selanjutnya kita panaskan cairan luminous rhodium putih itali dalam gelas kimia hingga mencapai suhu 40-50 derajat Celcius. Mengapa pada gelas? Karena seringkali jika langsung menggunakan panci, akan bereaksi dengan logam dan dapat merusak rhodium. Selanjutnya kita proses sepuh dengan memberikan tegangan 3 volt. Khusus untuk perhiasan berbahan rantai atau sambungan, kita dapat naikkan sampai dengan 3,5-4 volt. Tegangan yang terlalu besar dapat mengakibatkan warna perhiasan menjadi abu-abu atau gosong. Sepuh selama 60 detik dengan jeda 15 detik. Tidak perlu digoyang, karena akan menimbulkan bau pekat. Setelah selesai, bilas perhiasan dengan air disilasi. Lalu keringkan perhiasan Anda dengan hair dryer. Inilah perhiasan setelah proses penyepuhan. Di sini saya jelaskan sedikit bagaimana prosedur percobaan secara virtual pada halaman Lab Maya Kemdikbud yang kita gunakan untuk praktikum secara virtual. Jadi kita tidak melakukan praktikum yang sebenarnya, hanya kita mengolah data pada website yang sudah tersedia. Kalian bisa pilih larutan elektrolitnya sesuai yang di LKPD. Misalkan larutan ZnSO4 dengan katoda karbon dan dengan anoda karbon. Sumber listriknya 3 ampere. Kita mulai reaksi selama 5 menit. Jadi kita percepat, kalau tidak mau menunggu, kita hentikan tepat pada 5 menit atau 300 detik. Dihasilkan pada katoda logam seng sebanyak 0,31 gram. Di anoda dihasilkan gas oksigen sebanyak 0,057 liter. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi air menjadi oksigen. Di katoda terjadi reduksi kation seng menjadi padatan seng. Hasil ini nanti silahkan kalian catat di LKPD yang tersedia. Silahkan lakukan percobaan secara mandiri, datanya dicatat di LKPD yang tersedia, kemudian silakan juga dilanjutkan dengan perhitungan kimia yang ada di LKPD. Setelah kalian mengamati video tadi, kemudian setelah membaca bahan ajar yang sudah saya bagikan sebelumnya, apakah muncul sebuah pertanyaan dari kalian terkait penerapan prinsip sel elektrolisis? Di sini ada LKPD
Silakan diisi pertanyaan yang kalian temukan setelah melakukan percobaan, kemudian melihat kembali video dan membaca buku. Di sini ada beberapa pertanyaan, misalkan apakah reaksi yang terjadi di katoda dan anoda, dan apa reaksi bisa diberikan tanpa arus listrik. Ada pertanyaan lain dari kalian? Silakan disampaikan. Silakan nanti dituliskan di LKPD pertanyaan yang ada, dan kalian sharing antara satu orang dengan temannya, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dan setelah kalian melakukan percobaan, silahkan hasil percobaannya dituliskan di tabel ini. Dan di hukum Faraday silahkan dituliskan bagaimana bunyi hukum Faraday. Hukum Faraday 1 menyatakan apa, hukum Faraday 2 menyatakan apa. Jika ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan ke saya, baik lewat WA ataupun secara langsung di sini. Dan setelah itu kalian lihat di bagian data processing, pengolahan data. Di ada reaksi ini, silakan diisi, dan perhitungan kimia silakan diisi, dilengkapi. Silakan dilengkapi LKPD-nya, silakan lakukan percobaannya. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Silakan saling berbagi satu dengan yang lain. Kita belajar bersama, bisa bersama, paham bersama, saling menguatkan satu dengan yang lain. Silakan dipresentasikan siapa yang mau duluan? Yang nomor 3, ya. Elektrolisis larutan ZnSO4 dengan elektroda karbon. Aksi reduksi di katoda sama dengan 2Zn2+, Ag plus 4E- direaksikan menjadi 2ZnS. C. Reaksi oksidasi di anoda sama dengan 2H2O direaksikan O2G plus 4H plus Ag plus 4E. Kalian masih ingat yang di dalam kurung itu ada S, ada L, ada G, ada Ag itu apa? Bentuk dari zatnya, Pak. Gas. G Dari zatnya. wujud dari zat. Oke. Jadi kalau S itu Solid. solid, padatan. Kalau G Gas. gas. Kalau L Liquid. liquid. Oke, silakan dilanjutkan gabungan reaksinya bagaimana secara keseluruhan. ZnSO4. Ionisasi ZnSO4 Ag direaksikan Zn2+ ditambah SO4 2-. Jadi kalau ZnSO4 terionisasi menjadi Zn2+ dan SO4 2-. Jadi hati-hati ketika menyebutkan persamaan reaksi untuk semuanya saja. Persamaan reaksi gampang-gampang susah. Ketika persamaan reaksi itu benar, maka selanjutnya bisa benar. Ya, kita lanjut ke yang perhitungan kimia. Ada yang mewakili? Karena sudah kembali? Sudah, Pak. Oke. Silakan Iya, Pak. dipresentasikan. Disampaikan ke teman-temannya hasil pekerjaannya. Terus 3 ampere, waktu 300 detik, hasil elektrolisis di katoda. Hasil elektrolisis di katoda.
mol elektron sama dengan I kali T per 96.500 sama dengan 3 kali 300 per 96.500 sama dengan 0,0093 mol. Massa Zn B sama dengan E kali I kali T per 96.500 sama dengan AR per valensi dikali I kali T per 96.500 sama dengan 65 per 2 dikali 3 dikali 300 per 96.500 sama dengan 0,3 gram. Oksigen sama dengan mol oksigen dikali 24 sama dengan 0,00225 dikali 24 sama dengan 0,0558. Baik, terima kasih. Temannya yang lain mempunyai jawaban yang sama atau berbeda? Sekarang satu lagi ya, siapa? Karena Pak, Karena, oke. maaf tadi keluar sendiri. Ya, enggak apa-apa, biasa. Jaringan tidak stabil. Bagaimana elektrolisis lelehan NaCl dengan elektrode karbon? Ini jawaban kalian sudah terkirim, silahkan dipresentasikan. Karena Untuk A, reaksi ionisasi lelehan NaCl NaCl terionisasi menjadi apa? menjadi NaCl itu akan terionisasi jadi ion apa saja? Na plus dan Cl min. min. Dan yang dianoda 2Cl min menjadi Cl2 plus min plus 2 elektron. Reaksi keseluruhannya yang bawah langsung gabungan 2Na plus 2Cl min menghasilkan menjadi 2Na plus Cl2. Terima kasih sudah dipresentasikan. Selanjutnya silakan dibandingkan. Kita bandingkan antara hasil percobaan dengan hasil perhitungan. Sama atau tidak? Selisih sedikit, Pak. Oke, selisih sedikit ya. Kira-kira kenapa kok selisih sedikit? Dibulatkan. Ada pembulatan angka ya. Jadi hati-hati dengan pembulatan angka. Ketika kita menghitung hasilnya ada selisih. Dari semua yang kita lakukan, kalian melakukan percobaan virtual, mengisi LKPD, membandingkan data. Kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan? Silakan disampaikan kesimpulan apa yang didapatkan. Salah satu. Ada perbedaan reaksi yang terjadi pada elektrolisis larutan dan lelehan. Semakin besar arus listrik yang digunakan, maka semakin banyak zat yang dihasilkan. Semakin lama waktu yang digunakan untuk elektrolisis, maka akan semakin banyak zat yang dihasilkan. Jumlah zat yang dihasilkan dalam elektrolisis dipengaruhi oleh berat ekivalen zat tersebut. Saya sampaikan beberapa poin tambahan menguatkan kesimpulan yang sudah kalian dapatkan terkait sel elektrolisis hukum Faraday. Pada sel elektrolisis, di mana sel elektrolisis adalah sel elektrokimia untuk melakukan elektrolisis.
Reaksi elektrolisis dapat didefinisikan sebagai reaksi peruraian zat dengan menggunakan arus listrik. Pada katoda terjadi reaksi reduksi, sedangkan pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Katoda di sini bertindak sebagai kutub negatif dan anoda bertindak sebagai kutub positif. Jenis elektrodenya ada dua, inert dan tidak inert. Reaksi yang terjadi pada proses elektrolisis ada beberapa reaksi. Reaksi di katoda dipengaruhi oleh jenis kation, tidak dipengaruhi jenis katodanya. Jika ada kation logam aktif fase larutan, maka air yang terreduksi. Jika ada kation lain atau kation logam aktif fase lelehan, maka kation akan tereduksi. Reaksi di anoda bergantung pada jenis anodanya dan jenis anionnya. Jika anodanya tidak inert, jadi selain platina, emas, dan karbon, maka anoda tersebut yang akan teroksidasi. Jika anodanya inert, maka kita lihat jenis anionnya. Jika ada sisa asam oksi, sebagai contoh di sini sulfat, ion nitrat, ion fosfat, ion karbonat, maka yang teroksidasi adalah air. Jika ada sisa asam lain, maka anion itu yang akan teroksidasi. Contoh reaksi pada proses elektrolisis. Nih, kita lihat perbedaan elektrolisis NaCl dalam bentuk larutan dan lelehan. Pada lelehan NaCl ketika dielektrolisis di katoda yang terreduksi adalah ion Na-nya, ion Na+. Sedangkan pada larutan NaCl yang terreduksi adalah air. Dan jika kita menggunakan elektroda tidak inert, sebagai contoh di sini Zn, maka di anoda yang teroksidasi adalah Zn, menjadi ion Zn2+. Hukum Faraday menyatakan hubungan antara massa yang dihasilkan di elektroda dengan muatan listrik yang disuplai pada proses elektrolisis. Hukum Faraday 1 menyatakan jumlah zat yang dihasilkan di elektroda pada peristiwa elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang digunakan selama elektrolisis berlangsung. Langkah-langkah perhitungan jumlah zat pada reaksi sel elektrolisis. Jika ada waktu, diketahui arus dan waktu, kita bisa menghitung berapa muatan yang diperlukan pada elektrolisis. Dan ketika kita membandingkan dengan konstanta Faraday akan diketahui jumlah mol elektron. Selanjutnya dengan perbandingan mol dari reaksi kita bisa mengetahui mol zat yang tereduksi. Dari mol zat yang tereduksi, jika kita hubungkan dengan massa molar, maka akan diketahui massanya. Jika kita hubungkan dengan persamaan gas ideal, maka akan diketahui volumenya. Dan hukum Faraday 2, jumlah zat yang dihasilkan oleh arus yang sama dalam beberapa sel yang berbeda sebanding dengan berat ekivalen zat tersebut. Hukum Faraday dapat digunakan untuk menentukan massa zat yang terlibat dalam reaksi redox. Mol elektron dinyatakan dengan I kali T dibagi konstanta Faraday. Sel elektrolisis banyak dimanfaatkan dalam industri, diantaranya industri metalurgi, pengolahan logam, dan industri bahan kimia, dan industri kerajinan. Contoh pada industri metalurgi ada proses pemurnian aluminium dan proses pemurnian tembaga. Pada industri bahan kimia ada pembuatan gas klor dan NaOH. Dan pada industri kerajinan ada pelapisan dengan tembaga, pelapisan dengan nikel, pelapisan dengan krom, pelapisan emas dan perak. Dan biasanya diterapkan pada alat rumah tangga atau perhiasan. Baik, silakan dikerjakan evaluasi sel elektrolisis dan hukum Faraday. Saya sediakan di Classroom.
linknya, silahkan kalian kerjakan, tinggal mengisikan jawabannya. Ada 20 soal yang tersedia, silahkan dilengkapi. Nanti setelah kalian kirimkan, kalian akan tahu berapa skor kalian. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari proses penyepuan logam. Kalian akan diminta merancang percobaan penyepuan logam. Sebenarnya rancangan itu menjadi tugas akhir buat kalian di semester ini. Sebentar lagi sudah penilaian akhir semester. Baik, silakan disiapkan dirinya masing-masing. Silakan dipelajari apa yang sudah kita pelajari selama 1 semester, mulai sifat koligatif sampai dengan sel elektrolisis dan hukum Faraday ini. Apa yang kita pelajari saat ini sebenarnya tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Silahkan kalian mencoba mengamati di sekitar kalian peristiwa kimia apa yang terjadi. Apa sih gunanya kita mempelajari kimia? Kita belajar kimia biasanya merasa kesulitan, padahal setiap hari kita berhubungan dengan zat kimia, bahan kimia. Silakan diselesaikan evaluasinya. Untuk pertemuan saat ini, apa yang sudah kita pelajari semoga bermanfaat bagi semua. Jangan lupa tetap belajar, persiapkan diri kalian untuk menghadapi penilaian akhir semester. Semua pelajaran silahkan dikerjakan penilaiannya, soalnya, ujiannya dengan sebaik-baiknya. Baik, untuk mengakhiri pertemuan hari ini silakan dipimpin doa. Salah satu, Mas Galang. Pelajaran pada siang hari ini, semoga pembelajaran ini diberi manfaat dan bisa paham dan mengerti semuanya. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Coba. Amin. Terima kasih untuk Mas Galang dan terima kasih semuanya. Kita akhiri pembelajaran hari ini Ya, dengan Pak. mengucap syukur. Alhamdulillah. Birobbil alamin. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jaga diri, jangan lupa bahagia. Iya. Selamat siang. Siang, Pak. Assalamualaikum Ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.